Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling kita cintai juga dalam keadaan sehat. Kalaupun toh ada di antara kita yang dalam keadaan sakit, misalnya kurang sehat, misalnya kita berdoa mudah-mudahan malam ini diberikan kesembuhan. Dan jangan lupa terus berusaha untuk berobat agar penyakit itu tidak terlalu menggerogoti, karena kalau kita bertahan lama-lama penyakit itu akan menjadi lebih parah dan agak susah untuk diobati. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam sakit itu diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, malam ini kita berbicara tentang aplikasi untuk editing video. Walaupun kita mungkin sudah sering membahas atau sudah banyak video-video yang mengupas tentang aplikasi untuk proses editing video ini, tidak ada salahnya juga kita malam ini berbagi tentang bagaimana hasil recording video yang telah kita ambil di lapangan atau telah kita buat itu tidak terlalu banyak gearnya, tidak terlalu banyak goyangnya. Nah, banyak sih aplikasi yang bisa kita gunakan, banyak aplikasi yang kita manfaatkan. Bahkan di handphone sendiri sudah bisa proses editing sederhana kita lakukan tanpa harus susah-susah, tanpa harus melakukan proses editing yang terlalu ribet. Kita bisa langsung upload video yang telah kita rekam itu ke channel YouTube kita. Tapi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa kualitas video salah satunya ditentukan oleh proses kita melakukan recording, proses pada saat kita melakukan rekaman. Jadi sebagus apapun hasil editing kita, kalau inputnya, recordingnya itu tidak bagus, maka tetap akan ada noise-nya, tetap akan ada sesuatu yang kurang bagus untuk ditampilkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pengalaman kita di lapangan kan begini. Kita kalau di lapangan itu tidak kadang-kadang tidak banyak persiapan. Kadang-kadang kita langsung melakukan recording, kemudian langsung kita edit sedikit, kemudian kita publish. Dan ketika kita lihat ternyata video yang telah kita buat itu terlalu banyak gearnya, terlalu banyak goyangnya, terlalu banyak gerakan-gerakan yang sebetulnya itu tidak bagus untuk kita tampilkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam aplikasi-aplikasi yang sekarang itu sudah banyak sekali para provider, para pengembang-pengembang yang membuat aplikasi-aplikasi yang sederhana, kemudian yang instan, yang itu bisa mobile, kita bisa bawa kemana saja. Karena kan begini, kalau kita para YouTuber pemula ini tentu belum terlalu banyak barang-barang atau mungkin alat-alat yang kita perlukan. Kita cukup perlu handphone. Kemudian kita butuh alat bantu, misalnya kemarin saya katakan kita butuh tripod. Nah, cukup itu dua itu yang kita perlukan. Ketika pada saat proses pengambilan gambar, tentu sekali lagi saya katakan banyak kekurangannya. Berbeda dengan videografer profesional yang mereka menyiapkan alat, kamera-kamera yang profesional. Kemudian pada proses pengambilan gambar menyediakan berbagai macam peralatan yang mendukung untuk proses pengambilan gambar yang baik. Tapi sekali lagi katakan, karena kita adalah orang-orang yang baru memulai proses memperkenalkan channel kita ke publik, maka cukup dua alat yang kita perlukan. Pertama, kita perlu kamera, kemudian kita perlu alat bantu untuk penyangga agar kamera kita itu bisa stand. Ya, kalau tripod saya kira cukup terjangkau lah bagi kita ya. Nah, teman-teman sekalian, dari dua alat ini, ketika kita lakukan proses pengambilan gambar, recording misalnya di lapangan, tentu sekali lagi saya katakan banyak goyangnya. Walaupun kita sudah menggunakan standing kamera seperti tripod, pasti akan ada sisi-sisi tertentu yang gambar kita itu terlihat agak ada goyangnya atau agak gearnya itu ada. Nah, untuk mengurangi gear ini, berbagai macam aplikasi kan sudah bisa kita download di Play Store. Nah, agar tidak tidak terlalu banyak aplikasi yang kita download, teman-teman sekalian, kalau saya pengalaman,
menggunakan KineMaster ini sudah cukup bagi YouTuber pemula untuk menjadikan software proses editing, proses recording dan editing video. Kenapa? Karena di KineMaster itu juga disediakan stabilizer video atau video stabilizer. Jadi hasil recording kita, kalau misalnya kita ambil ada goyang sedikit misalnya, itu di KineMaster itu ada aplikasi lain atau software lain yang mereka sediakan untuk mengurangi getaran pada saat proses recording video itu. Jadi video stabilizer, kalau di aplikasi lain kan juga banyak ya, tapi di KineMaster sendiri itu sudah disediakan. Jadi KineMaster sudah menyediakan aplikasi video stabilizer agar untuk mengurangi gerakan atau goyangan pada saat kita mengambil video-video di lapangan, terutama untuk video-video di lapangan. Terutama bagi teman-teman yang hobi traveler, bagi teman-teman yang hobi mancing, bagi teman-teman yang hobi mengambil rekaman videonya itu di ruang terbuka. Karena pada saat itu kita perlu penyesuaian-penyesuaian, kita perlu persiapan-persiapan sehingga hasil video yang kita ambil itu tidak terlalu banyak goyangnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, karena aplikasi KineMaster ini cukup familiar, saya kira cukup mudah kita gunakan, dan beberapa episode sebelumnya saya sudah kupas langkah-langkah sederhana sampai menjadi kompleks hasil editing video kita itu, sehingga pada saat kita melakukan publish pada channel YouTube kita, hasilnya cukup kalau tidak terlalu profesional, mungkin mendekati profesional ya. Untuk kalangan misalnya untuk event atau videografer lanjutan misalnya, bukan videografer yang pro. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ini penting saya katakan, karena pada saat kita mengambil video itu tentu sekali lagi banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi atau mengurangi kekurangan-kekurangan itu, KineMaster sudah menyediakan video stabilizer agar aplikasi ini bisa memudahkan kita pada saat proses editing. Jadi setelah kita melakukan recording, kemudian kita gunakan video stabilizer terlebih dahulu untuk mengurangi gearnya goyangan atau gerakan-gerakan yang tidak perlu pada hasil recording kita, baru kemudian kita edit menggunakan aplikasi KineMaster untuk hasil akhirnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini penting saya sampaikan pada malam hari ini agar kualitas video para YouTuber pemula ini juga tidak kalah dengan kualitas video-video yang sudah profesional, menggunakan kamera-kamera profesional, menggunakan peralatan-peralatan yang profesional, yang komplit, yang hasilnya tentu jauh lebih maksimal dibandingkan dengan para YouTuber pemula yang sekedar untuk mengambil gambar, kemudian kita edit sedikit, kemudian kita publish. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman sekalian. Tidak terlalu banyak yang bisa saya kupas karena saya kira teman-teman sudah cukup familiar dengan aplikasi-aplikasi. Apapun aplikasi itu, intinya hasil recording kita adalah recording yang terbaik, recording yang terbagus. Kalau dengan aplikasi, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi pada saat mengambil gambar, hasil videonya tidak terlalu banyak goyang, jadi tidak banyak gearnya, tidak terlalu banyak gerakannya yang tidak perlu. Nah, disitulah aplikasi KineMaster menyediakan video stabilizer. Jadi video stabilizer itu bisa mengurangi, paling tidak mengurangi goyangan daripada video yang telah kita ambil. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya katakan, mari kita saling mensupport, mari kita saling mendukung agar channel kita masing-masing terus berkembang, terus meningkat. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya, tinggalkan komennya, dan juga berikan subscribe apabila video ini dianggap bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.